Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu sisanya yang belum join, kita mulai saja ya. Baik, kalau secara materi, alhamdulillah materi analisis kimia ini sudah selesai ya, sampai analisis anion. Nah, sebenarnya pertemuan hari ini lebih ke diskusi ya, diskusi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dari materi setelah UTS, kemudian saran untuk semester depan ya, karena insya Allah kita masih akan bertemu di mata kuliah selanjutnya yaitu kimia pemisahan, dan setelah itu teknis dari ujian akhir semester ya, gitu. Oke, baik. Gimana? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Sini juga sudah ada Ibu Cucu, alhamdulillah bisa hadir. Baik. Kita mulai saja. Silahkan, ada yang mau bertanya nggak tentang... Saya tadi pagi sudah memeriksa tugas yang bagan ya. Sebagian besar sudah benar lah gitu mengerjakannya gitu. Cuman banyaknya itu masih pakai kertasnya kecil ya, jadi saya pusing bacanya. Jadi dari bawah terus ke atas lagi gitu bagannya tuh. Atau mungkin kesulitan di fotonya juga mungkin ya, karena kalau misalnya di kelas biasanya kita memberikan tugasnya itu pakai karton kan ya, pakai kertas karton, jadi kan besar gitu. Atau setidaknya individualnya itu pakai folio dua lembar gitu ya, jadi kan besar. Bacanya juga enak karena dia pasti akan lebar kan, lebar ke samping gitu. Tapi kebanyakan ini tugasnya itu ke bawah gitu, portrait ya. Si tugasnya itu ke bawah, jadi si bagannya udah dari bawah, ada yang naik lagi ke atas gitu. Jadi saya agak susah bacanya. Tapi tadi hampir semua saya sudah lihat, kebanyakan ya alhamdulillah sudah tepat tugasnya gitu. Hanya ada Muhammad Kaisa, tadi saya lihat belum mengumpulkan ya, ada nggak di sini Kaisanya? Ada Ibu. Ya, belum ya? Oh, belum terupload? Iya, nggak ada di situnya. Saya sudah upload, Ibu. Tapi di situnya nggak masuk. Oh, kalau mau re-upload lagi gimana, Bu? Tapi kalau terlambat gitu bisa nggak sih? Saya kurang tahu. Bisa, Ibu, tapi bakal ada keterangan terlambat. Tapi saya kirain saya sudah terupload. Iya, di situ memang ada di situnya ada keterangan apa ya tadi saya lupa. Bentar, saya lihat lagi. Ada keterangan apa ya? Terlambat ya. Tapi filenya nggak ada. Oh. Kalau yang ada kan Ahmad Zulfikor juga terlambat ya, tapi filenya masuk. Kalau yang Kaisa ini nggak ada. Ibu izinkan saya untuk upload lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak apa, nanti upload lagi aja. Kalau misalnya nggak bisa, nanti biasa aja WhatsApp ya. Baik, Bu, terima kasih banyak. Sama siapa lagi tadi? Kayaknya udah deh Kaisa aja yang ada. Ya silahkan dari mungkin ada yang mau ditanyakan, karena beberapa kali saya buka forum diskusi itu nggak ada pertanyaan ya. Itu kan antara sudah sangat mengerti atau masih bingung gitu. Silahkan jika ada yang mau bertanya nih secara langsung ya, kita membuka dan menutup pertemuan dengan Zoom. Ya, karena kemarin kan hampir setiap pertemuan kita asinkronus ya. Silahkan ada yang mau bertanya. Jamil ya, itu teh Jamil teh mengangkat tangan.
Jamil? Zikri, ada Zikri? Zikri ada Ibu nggak? izin bertanya, boleh? Oh iya, silakan, silakan. Jamil ya? Ya. Iya, Mangga. Sebenarnya pertanyaannya nggak terlalu spesifik ke materi, tapi maksudnya kayak soal yang kemarin tuh kan kita bikin kayak peta konsep gitu kan atau bagan. Nah, pas bikin itu, Jamil tuh ada beberapa yang masih bingung. Kayak misalkan ada unsur golongan 1 dan golongan 2 itu yang sama. Nah, itu tuh yang membedakan itu apa sih, Bu? Gitu. Kayak misalkan apa sih misalkan kayak SB2 plus itu di sini ada, di sana ada. Nah, itu yang membedakan itu tuh apa sih, Bu? Oke. Ada beberapa unsur yang sama kan ya setiap golongannya. Contohnya itu, dan saya juga sambil lihat buku karena nggak hafal. Contohnya golongan 1 itu kan AG, HG, PB ya. AG, golongan 1 itu kan AG plus, PB 2 plus, HG plus. Ya. Kemudian di golongan 2 tuh si HG ada lagi ya. Apa bedanya HG yang di golongan 1 dengan yang di golongan 2? Kalau HG yang di golongan 1 itu kan dia sebagai Hg2Cl2 ya. Berarti muatannya berapa kalau Hg yang di golongan 1? Coba ada yang tahu nggak? Muatannya 2, Ibu. 2. HG plus bukan? HG. HG plus, Bu. HG plus. Enggak, yang di golongan 1 itu Hg2 2 plus ya. HG 22 plus. Hg2 2 plus tadi saya bilang. Nah, kalau yang di golongan 2 itu berarti apa? HG 2 plus. Hg2 plus ya. Nah, jadi kan dari kalau Hg ini kasusnya untuk Hg itu muatannya beda. Jadi Hg22 plus dan Hg2 plus. Ya, yang Hg22 plus itu di golongan 1, Hg22 plus di golongan 2 itu beda karena endapannya beda, reaksinya beda yang pertama. Jadi kalau misalnya dua-duanya direaksikan dengan HCl, bisa nggak? Yang Hg22 plus dan Hg2 plus. Maaf ya, tadi ini sinyal wifi-nya nggak stabil, jadi saya keluar. Lalu masuk lagi. Saya ganti dulu wifi-nya. Pakai handphone. Oh, ada sih. Nggak ada. Udah. Ya, tadi kan contohnya yang sama itu Hg ya. Terus apalagi yang sama? Yang ada di dua golongan. PB ya, PB itu ada di golongan 1 dan di golongan 2. Bedanya kalau yang di golongan 1 itu dia PB-nya muatannya berapa? PB plus. 2 plus. PB 2 plus, Bu. PB 2 plus, Bu. PB 2 plus, Bu. Oke, PB 2 plus yang di golongan 2. Yang di golongan 2A itu? PB 2 plus juga. PB 2 plus juga, Bu, Oke. yang di golongan 2. Nah, dia sama-sama kan ya, sama-sama PB 2 plus. Nah, kira-kira sebelum saya menjawab pertanyaan yang Jamil, yang lain ada yang tahu nggak apa perbedaannya? Kenapa PB 2 plus bisa ada di golongan 1 dan di golongan 2A? Ada yang tahu?
Yang lain? Jadi begini, jadi kenapa si PB ini kan sama-sama PB2 plus ya, kenapa dia bisa ada di dua golongan, karena PB ini dia bisa diidentifikasi mengandung reaksi golongan 1 dan golongan 2. Hanya nanti kan bedanya, kalau di golongan 1 itu dia endapannya endapan putih PbSO4 ya. Kemudian kalau di golongan 2 itu PBS ya, Bu? bentar. Golongan 2, ketika kita golongan 2 kan ada golongan 2 itu kan ada dua metode. Yang pertama metode asam sulfat ya, yang kedua metode nitrat ya. Aku lupa. Natrium hidroksida. Ya, natrium hidroksida ya. Nah, kita lihat di golongan 1, ketika awal pemisahan golongan 1 itu dipisahkannya menggunakan reaksi apa? Cangkeling. Pakai apa awalnya? Golongan 1 Klorida. Asam klorida. yang harus diingat reaksi khas dari golongan 1. Jadi kan kalau ada sampel di awal sampel itu kita ingin identifikasi sebagai golongan 1, maka pertama kali yang ditambahkan itu adalah HCl. Kemudian kan si PB itu dia langsung sebagai filtrat ya. Sebagai filtrat. Jadi ketika ditambahkan HCl PB itu larut. Ya, sama PB itu larut, dia sebagai filtrat. Oke, yang jangan tertukar juga, ini karena kita udah mau ujian ya, residu sama filtrat jangan tertukar. Residu itu apa? Endapan. Ya, residu endapan. Filtrat berarti yang tidak mengendapnya ya. Karena biasanya masih ada yang tertukar. Kemudian kan kalau di golongan 1, ketika ditambahkan HCl, PbCl2 itu dia sebagai filtrat. Kemudian setelah itu bisa ditambahkan K2CrO4 menghasilkan endapan berwarna kuning PbCrO4, bisa ditambahkan Ki menghasilkan endapan kuning, dan bisa ditambahkan H2SO4 menghasilkan endapan putih. Itu untuk golongan 1. Kemudian di golongan 2A itu kan pertama dengan metode asam sulfat. Pertama ditambahkan apa dulu kalau reaksi khas golongan 2 apa? H2SU. Ya, H2S ya. Asam sulfida. Ya, asam sulfida pertama endapan. Nah, ketika sudah ditambahkan asam sulfida, nanti kan yang mengendap itu dia kemungkinan adalah Hg ya, endapannya hitam. Nah, kemudian lagi-lagi si PB itu sebagai filtrat. Kemudian ketika dia ditambahkan H2SO4, maka sama sebenarnya seperti golongan 1, dia akan menghasilkan endapan putih PbSO4. Jadi kan sebenarnya sama aja. Mungkin ada tambahan Bu Yulia, sedikit tambahan. Oh iya, mangga Ibu. Nah, ini kan pemisahan ya dari golongan 1, golongan 2 sampai golongan 5. Apa sih pembedanya? Adalah reagen-reagennya, dan tentu saja yang paling menentukan adalah pH gitu. Aduh, gening. Ini running out of time. Oh iya. 10 menit lagi, Bu. Nanti ini lagi aja, apa udah habis gitu ininya? Nah, iya, mungkin Bu. Ya nggak apa-apa, Bu, dilanjut aja dulu. Masih bisa. Nah, jadi itu. Jadi yang kenapa bisa lolos PB gitu. Nah, itu karena pada waktu mengukur pH-nya nggak jelas. Makanya kan HCl harus sekian molar gitu kan. Kemudian aturan ketat harus diikuti. Kalau tidak diikuti pH-nya, molaritasnya, jumlahnya, tahapan-tahapannya, kemungkinan si PB itu akan lolos nanti gitu. Di antaranya adalah itu.
Jadi pH-nya itu. Kemudian nanti di golongan 2 kan golongan H2S. Nah, kalau tidak lolos pasti akan diendapkannya oleh H2S tadi gitu. Dan pH-nya sedikit naik gitu. Jadi sampai nanti basah sekali. Nah, itu yang perlu dikontrol dalam pemisahan dari golongan 1 sampai golongan 5 ya. Kemudian kekhasan PB tadi diantaranya adalah kan bisa larut dengan air panas garamnya itu, sehingga kalau dengan air panas dia bisa menimbulkan endapan kuning gitu ya, PbCrO4. Nah, ini juga salah satu faktor yang ya menentukan sifat dari PB itu sendiri gitu ya. Mungkin itu tambahannya. Ya, mungkin itu ya. Jadi kan kalau memang kalau dilihat dari hasil analisisnya, endapannya kan kenapa misalnya keduanya masuk ke dalam golongan 1 dan golongan 2 padahal ketika ditambahkan H2SO4 itu sama-sama menghasilkan endapan putih, karena si PB itu tadi dia bisa menghasilkan bisa menghasilkan perubahan ketika ditambahkan HCl dan H2S juga. Jadi kan masuk ke keduanya golongan. Oke, terima kasih Ibu. Tadi tambahannya juga, karena kan di situ kalau tidak salah di slide ada juga ya. Jadi kan konsentrasi asamnya itu ada ditentukan di situ ya. Kayak misalkan HCl-nya itu kalau tidak salah golongan 1 itu encer. Nah, itu kan tentu saja kalau asam kuat, encer itu nanti berhubungan dengan pH ya otomatis. Konsentrasinya itu berhubungan dengan pH. Jadi singkatnya untuk menjawab pertanyaan Jamil tadi, kenapa satu logam yang sama bisa ada di dua golongan? Karena dia menghasilkan perubahan dengan kedua reaksi golongan tersebut gitu. Jadi dengan reaksi H2S menghasilkan perubahan, HCl juga menghasilkan perubahan, makanya masuk ke dalam dua golongan yang berbeda walaupun logamnya sama. Ya, silakan. Yang lain ada lagi? Langsung dibuka aja mikrofonnya ya kalau mau bertanya. Saya tes dulu laptop habis baterai. Ada lagi? Kalau di awal dulu pas pembukaan tuh ada tugas analisis jurnal, nggak ada kan ya? Dulu Tidak ada, Ibu. Kontrak perkuliahan ada nggak? Tidak ada. Ada gitu. Coba saya lihat lagi ya. Karena perasaan setiap angkatan itu ada. Ada Bu, masa ada ya? Bentar Bu, saya lihat lagi Bu. Saya juga lupa. Pendahuluan, ya. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Sambil saya mau cari filenya dulu. Oh, ini.
Ya, nggak ada ya, nggak ada yang mau bertanya. Kemarin membuat bagan alirnya sekalian dengan reaksi-reaksinya nggak? Kemarin ya, kalau yang keseluruhan itu enggak, Bu. Saya lihat. Oh, enggak ya. Ya, untuk lebih ininya ya jelasnya harus setiap tahap apa sih yang terjadi dan apa reaksinya gitu. Jadi sebenarnya setiap membuat bagan alir apa namanya proses penambahan HCl, ada lagi misalnya ditambah lagi H2O2 misalnya ada apa di situ. Nah, itu ada penjelasannya di buku yang Vogel tulis itu ada. Jadi kalau ada tabel di situ ada penjelasannya. Tolong dibaca kembali supaya kita lebih tahu persis mengapa tidak hanya sekedar pengendapnya saja, tetapi ada hal-hal yang harus dipanaskan, harus ditambah H2O2 sekian persen dan seterusnya. Nah, ini tuh sebenarnya untuk mengkondisikan supaya golongan 1 betul-betul mengendap di situ gitu. Golongan 2 tidak ikut mengendap dan seterusnya. Nah, ini kondisi-kondisi inilah yang menjelaskan pertanyaan dari M. Jamil tadi. Kemudian Anda akan lebih menguasai kalau seandainya itu menuliskan selain bagan, menuliskan juga reaksi-reaksinya. Nah, ini akan menambah, jadi tidak hanya sekedar menggambar denah gitu ya, tetapi betul-betul bagan alir, bagan pemikiran yang Anda tahu persis reaksinya. Mungkin itu akan lebih bermanfaat ya. Dan semuanya juga ada di buku gitu. Cuma silahkan Anda pelajari kembali mengapanya penambahan-penambahan selain dari reaksi-reaksi khusus yang seperti tadi. Misalnya golongan 1 dengan HCl, golongan 2 dengan H2S. Kan tidak langsung begitu-begitu saja, tetapi ada kondisi yang harus dilakukan. Atau mungkin ada reaksi-reaksi lain yang harus ditambahkan. Karena misalnya untuk mengoksidasi supaya seperti penambahan H2O2 supaya betul-betul nanti unsur-unsurnya itu sudah pas gitu kondisinya itu gitu ketika ditambahkan HCl atau ketika disaring itu sudah betul-betul terpisah. Nah, ini jawaban-jawaban dari semua langkah-langkah itu ada penjelasannya dia. Silakan Anda baca aja di jilid 2, di situ ada bagan, ada penjelasannya ya. Itu ya. Ya, sebenarnya sudah lengkap ya, reaksi, penjelasan, terus ini reaksi-reaksi dari setiap unsurnya itu ada di analisis sistematik yang golongan 2. Oke, ini di situnya sih kurang dari 1 menit ya. Nanti kalau keluar masuk lagi aja dengan link yang sama ya. Gitu. Kan kalau ini memang kalau misalnya dulu di kelas biasanya setiap hari itu yang bagian analisis kualitatif ini ya, setiap hari itu mahasiswa kan bergantian ke depan gitu menuliskan reaksi, menuliskan bagan. Cuman kan ini karena kita kondisinya seperti ini, jadi itu kan kalian dituntut untuk belajar mandiri gitu ya. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya sudah hafal reaksinya, maka reaksinya itu kan